Kisah terbentuknya komunitas masyarakat Amish bermula dari gerakan Anabaptis di Eropa pada abad ke-16, ketika sebagian umat Kristen menolak baptisan bayi dan meyakini bahwa seseorang harus memilih imannya sendiri ketika telah dewasa. Keyakinan ini dianggap mengancam tatanan agama dan politik saat itu. Akibatnya, Anabaptis mengalami penganiayaan brutal. Menurut Young Center, hampir 2.500 orang dibunuh melalui pembakaran, penenggelaman, pemenggalan, atau meninggal di penjara. Tekanan tersebut mendorong mereka hidup tersembunyi dan membangun komunitas yang semakin tertutup. Dari lingkungan inilah, sekitar 1,5 abad kemudian, muncul Jacob Amann, seorang pemimpin Anabaptis Swiss. Pada tahun 1693, Amann menuntut disiplin gereja yang lebih ketat seperti ibadah yang lebih teratur, pembasuhan kaki, pakaian sederhana, tidak memangkas janggut, serta penerapan shunning atau pengucilan terhadap anggota yang telah diekskomunikasi. Perbedaan mengenai seberapa ketat aturan tersebut harus diterapkan dan akhirnya memecah komunitas Anabaptis. Para pengikut Amann kemudian dikenal sebagai Amish. Namun penganiayaan di Eropa terus mendorong mereka mencari tempat yang lebih aman. Pada abad ke-18 dan ke-19, Amish bermigrasi ke Amerika Utara, terutama menuju Pennsylvania, wilayah yang dikenal menawarkan toleransi beragama. Pada tahun 1737, sekitar 21 keluarga Amish berlayar menuju Amerika dengan kapal Charming Nancy, disusul gelombang migrasi berikutnya. Di tanah baru itu, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang selama berabad-abad sulit mereka miliki, yaitu kebebasan untuk hidup menurut keyakinan sendiri. Tetapi kebebasan itu tidak membuat mereka melebur dengan dunia luar. Sebaliknya, mereka membangun dunia kecil dengan aturan, keluarga, gereja, dan disiplin sendiri. Bagi Amish, teknologi sebenarnya bukanlah musuh, melainkan sesuatu yang harus diwaspadai karena dianggap dapat merubah perilaku hidup seorang manusia. Karena itu, anggapan bahwa Amish menolak semua teknologi sebenarnya keliru. Mereka memilih teknologi secara selektif, mana yang dianggap membantu kehidupan komunitas dapat diterima, sementara teknologi yang dinilai memperkuat individualisme, hiburan berlebihan, atau ketergantungan pada dunia luar akan dibatasi. Kuncinya terletak pada ordnung atau aturan hidup yang umumnya tidak tertulis dan berbeda di setiap komunitas. Aturan ini mengatur hampir seluruh kehidupan, termasuk pakaian, pekerjaan, hiburan, komunikasi, hingga penggunaan teknologi. Itulah sebabnya rumah Amish umumnya tidak terhubung dengan jaringan listrik publik. Televisi, radio, bahkan komputer pribadi juga ditolak dalam banyak komunitas Old Order. Namun mereka dapat menggunakan baterai, generator, bahkan tenaga surya untuk kebutuhan tertentu. Di titik inilah paradoksnya terlihat jelas. Para petani atau pengusaha di komunitas Amish bisa menggunakan mesin modern, peralatan bengkel, lemari pendingin, kalkulator, hingga perangkat tertentu yang telah dimodifikasi. Mobil menjadi contoh paling jelas. Dalam banyak komunitas Old Order, memiliki mobil dilarang. Bukan karena mesin mobil dianggap jahat, tetapi karena mobil memberikan kebebasan bergerak yang sangat besar. Seseorang bisa meninggalkan lingkungan komunitas dengan mudah, mencari hiburan di tempat lain, dan semakin jarang berhubungan dengan tetangga. Sebaliknya, kereta kuda dianggap lebih baik karena dapat membuat kehidupan tetap berpusat pada wilayah lokal. Pembatasan tidak hanya berlaku pada kendaraan, namun alat komunikasi pun juga disaring. Beberapa komunitas menggunakan telepon bersama atau fasilitas khusus di luar rumah. Penelitian etnografis menunjukkan adanya bentuk telepon yang sengaja dirancang agar komunikasi tetap terbatas dan tidak berubah menjadi ruang privat tanpa pengawasan. Jadi, Amish bukan masyarakat yang berhenti pada masa lalu. Mereka justru melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit, yaitu memilih bagian dari masa depan yang boleh masuk ke kehidupan mereka. Bagi masyarakat Amish, masa remaja bukan sekadar jembatan menuju kedewasaan. Ia adalah masa ketika seorang anak perlahan dihadapkan pada satu keputusan yang akan menentukan seluruh hidupnya untuk tetap menjadi bagian dari dunia Amish atau meninggalkannya. Sejak kecil, pendidikan mereka memang berbeda dari kebanyakan anak Amerika. Banyak komunitas Amish yang hanya memiliki sekolah kecil, 1 atau 2 ruang saja, dan pendidikan formal tersebut umumnya akan berhenti setelah kelas 8. Bukan karena mereka menganggap pengetahuan tidak penting,
Tetapi karena pendidikan terpenting bagi mereka, yaitu mempersiapkan anak untuk menjalani kehidupan nyata di dalam komunitas, untuk bertani, berdagang, bekerja, membangun keluarga, dan mempertahankan nilai-nilai Amish. Keputusan untuk menghentikan pendidikan formal ini bahkan pernah sampai ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dalam perkara Wisconsin v. Yoder, pada tahun 1972, 3 keluarga Amish menolak mengirim anak mereka ke sekolah setelah kelas 8 karena meyakini pendidikan sekolah menengah akan menjauhkan anak dari komunitas dan nilai agama mereka. Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa penerapan kewajiban sekolah hingga usia 16 tahun kepada keluarga tersebut melanggar hak kebebasan beragama mereka. Namun setelah masa sekolah berakhir, kehidupan seorang remaja Amish justru memasuki fase yang paling menarik, yaitu Rumspringa. Istilah ini secara sederhana merujuk pada masa ketika remaja yang belum dibaptis memperoleh ruang lebih besar untuk menentukan jalan hidupnya. Mereka dapat berinteraksi lebih bebas dengan dunia luar, mengenal kehidupan non-Amish, dan dalam sebagian komunitas mencoba hal-hal yang sebelumnya tidak mereka kenal. Disinilah gambaran populer tentang Rumspringa sering menyesatkan. Rumspringa bukan berarti semua remaja Amish pergi berpesta, mabuk, lalu kembali menjadi Amish. Namun, kenyataannya jauh lebih beragam. Sebagian remaja hampir tidak mengubah gaya hidupnya sama sekali, sebagian lainnya mencoba pakaian modern, mengendarai mobil, menggunakan teknologi, atau menikmati kehidupan di luar komunitas. Tetapi pada akhirnya, mereka harus menentukan pilihan, dibaptis dan menerima kehidupan Amish, atau pergi untuk terpisah jauh dari komunitas dan keluarganya. Keputusan itu sangat penting, karena baptisan bukan sekedar ritual keagamaan. Setelah dibaptis, seseorang menjadi anggota penuh gereja dan terikat pada aturan komunitas. Jika kemudian melanggar aturan serius atau meninggalkan gereja, ia dapat menghadapi ekskomunikasi dan shunning. Namun yang paling mencengangkan justru hasil akhir dari aturan ini. Menurut Young Center, rata-rata 85% atau lebih anak Amish yang tumbuh dalam komunitas akhirnya bergabung dengan gereja ketika dewasa. Pertumbuhan populasi mereka pun hampir seluruhnya berasal dari dalam komunitas, bukan dari orang luar yang berpindah menjadi Amish. Artinya, setelah diberi kesempatan mengenal dunia luar, sebagian besar justru memilih kembali. Di tengah dunia modern yang menghadapi penurunan angka kelahiran, komunitas Amish terus berkembang dengan cara yang hampir berlawanan dengan arus zaman. Menurut Young Center for Anabaptist and Pietist Studies, populasi Amish yang menggunakan transportasi kereta kuda pada tahun 2025 mencapai sekitar 411.060 orang, yang tersebar dalam 684 pemukiman. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh keluarga besar, yang rata-rata memiliki 5 anak atau lebih, serta tingkat retensi generasi muda sekitar 85% atau lebih. Dengan kata lain, sebagian besar pertumbuhan Amish bukan berasal dari orang luar yang masuk, tetapi dari anak-anak mereka sendiri yang memilih tetap menjadi Amish. Ketika jumlah anggota bertambah, mereka tidak sekadar memperbesar desa lama, namun mereka mendirikan pemukiman baru, mencari lahan pertanian, pekerjaan, dan lingkungan, serta tempat yang memungkinkan keluarga Amish tetap mempertahankan cara hidup mereka. Karena itu, pertumbuhan demografis tersebut sekaligus menjadi pertumbuhan geografis bagi masyarakat Amish. Tapi keberhasilan tersebut memiliki sisi lain yang jauh lebih mengejutkan. Selama berabad-abad, sebagian komunitas Amish berkembang dari jumlah pendiri yang relatif kecil. Perkawinan yang lebih banyak terjadi di dalam komunitas membuat struktur genetik mereka menjadi lebih homogen. Dalam genetika, kondisi seperti ini berkaitan dengan founder effect, yaitu ketika sebuah populasi berasal dari sedikit pendiri, varian genetik tertentu yang awalnya langka dapat menjadi jauh lebih umum pada generasi berikutnya. Akibatnya, beberapa penyakit genetik langka ditemukan dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi pada komunitas Amish tertentu. Salah satu contoh terdokumentasi adalah cystinosis pada Old Order Amish di Ontario, di mana varian tertentu memiliki frekuensi pembawa yang sangat tinggi dibandingkan populasi umum. Tetapi di balik persoalan itu justru tersimpan peluang besar bagi ilmu pengetahuan. Karena garis keturunan mereka relatif terstruktur dan memiliki catatan genealogis yang panjang, para peneliti dapat mempelajari hubungan antara gen dan penyakit dengan lebih mudah.
Studi terhadap 7.221 individu Old Order Amish yang diterbitkan pada tahun 2025 menemukan bahwa sejarah populasi pendiri mereka menghasilkan keragaman genetik yang jauh lebih sempit dibandingkan populasi Eropa umum, sementara sejumlah varian langka menjadi lebih sering ditemukan. Temuan seperti ini membantu ilmuwan memahami penyakit sekaligus menemukan variasi genetik yang mungkin bermanfaat bagi kesehatan manusia secara lebih luas. Itulah paradoks Amish, isolasi yang membantu mereka mempertahankan budaya selama berabad-abad, pada saat yang sama menjadi jendela bagi ilmuwan untuk memahami tubuh manusia. Mereka hidup sederhana, tetapi populasinya terus berkembang pesat. Mereka menjaga anak-anak tetap dekat dengan komunitas, dan justru dari generasi itulah keberlangsungan mereka terus tumbuh. Pada akhirnya, rahasia Amish mungkin bukan terletak pada kereta kuda, pakaian gelap, atau rumah tanpa internet. Rahasianya jauh lebih sederhana, yaitu keluarga yang harmonis, komunitas yang erat, dan generasi muda yang masih mau mempertahankan nilai-nilai serta cara hidup leluhurnya. Selama pola itu terus berlangsung, Amish tidak hanya sekedar bertahan menghadapi modernitas, tapi mereka akan terus bertumbuh di dalamnya.